Matematika, bertemu lagi di Ordinat, obrolan di Departemen Matematika. Kali ini bersama saya Endang Sulastri yang akan membersamai teman-teman matematika dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang menarik di Departemen Matematika. Jadi, mulai awal tahun 2023, program Pasca Sarjana Matematika membuka program atau membuka jalur baru yaitu Magister by Research. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Magister by Research itu? Nah, kali ini kita akan tanya-tanya kulik lebih dalam mengenai Magister by Research bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mbak Vina, salah satu mahasiswa Magister by Research. Nah, gimana Mbak Vina kabarnya hari ini? Baik banget Mbak Endang. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Boleh banget. Bagaimana Mbak Vina memutuskan untuk mendaftarkan diri di program Magister by Research ini? Apa sih yang memotivasinya? Oke, nah jadi motivasi saya sebenarnya Mbak Endang itu adalah merasa bahwa 4 tahun berkuliah di S1 Matematika kebetulan dulunya adalah mahasiswa yang punya fokus di aljabar gitu, di bagian graf khususnya ya. Nah, saya merasa bahwa di aljabar, di matematika itu belum menemukan hal yang bisa bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Nah, memang sebenarnya dulu ketika sudah lulus di S1 Matematika Universitas Gadjah Mada, saya berencana untuk melanjutkan kuliah di luar negeri dengan mengambil fokus di finance. Nah, tapi dengan segala pertimbangan dan kebetulan juga buka di matematika untuk pertama kalinya ada S2 by Research ya, Magister by Research. Jadi tertarik untuk mencoba. Nah, itu juga didasari karena sejak SMA mungkin ya itu suka nulis, kemudian suka presentasi, suka ketemu banyak orang, bertukar pikiran. Nah, itu membuat saya merasa bahwa ini adalah program yang sangat cocok bagi saya untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi di level magister, seperti itu sih. Oh gitu ya. Terus selama pembelajarannya ya, selama perkuliahannya, apa sih yang bedain antara Magister by Research dengan Magister by Course kita? Oke, nah ini tuh bisa juga Sobat Matematika lihat di webnya ya, itu ada beberapa kurikulum yang bisa dilihat perbedaannya. Jadi kalau by course atau yang reguler itu tentu berbeda sama yang by research, terutama sangat terlihat di bagian pendaftarannya. Kalau di reguler atau di by course itu calon mahasiswa itu harus melewati tahap-tahap seleksi berkas, kemudian ujian tertulis, dan cukup itu aja sehingga nanti dia bisa ditentukan lulus atau enggak. Nah, tapi untuk yang magister by research itu kita harus menyusun proposal, kita melewati tahap wawancara. Jadi bedanya ya kita sudah siap dulu untuk melakukan penelitian sebelum kita masuk di proses perkuliahan itu sendiri gitu Mbak. Nah, kemudian dari kuliahnya juga kita hanya kuliah di mata kuliah wajib aja. Kalau di S2 Matematika kan ada analisis 1, kemudian aljabar linier ya Mbak, kemudian ada juga statistik matematika ya? Statistik matematika 1 gitu, dan pemodelan matematika ya. Nah, itu yang harus kita ambil. Kemudian ada satu mata kuliah minat pendukung yang itu pengambilannya harus berdiskusi dan atas persetujuan dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing tugas akhir kita. Seperti itu. Dan sisanya dari mana kita bisa menyelesaikan 44 SKS yang menjadi syarat kita lulus, itu konversi dari kegiatan ilmiah yang kita lakukan. Jadi misal ada seminar nasional itu 2 SKS, saya lupa fixnya berapa atau tepatnya berapa ya, bisa dicek dulu di kurikulum gitu. Kemudian ada proceeding internasional itu 5 SKS dan lain sebagainya. Jadi semua kegiatan ilmiah yang menyangkut penelitian kita dan bersama atau melibatkan dosen pembimbing kita itu bisa dikonversi menjadi SKS yang membuat kita memenuhi 44 SKS sebagai syarat wajib kelulusan. Seperti itu Mbak. Oh, menarik sekali. Berarti dengan kata lain banyak kegiatannya yang dikonversi untuk penelitian
penelitian ya? Betul. Terus Mbak Vina sendiri dalam menentukan topik penelitiannya gimana nih? Oke. Ada cerita menarik nggak di balik? Ada banget. Ada banget. Jadi dulu waktu mau masuk di Magister by Research itu ada pembukaan proyek tentang asuransi gempa bumi, kalau nggak salah ingat. Nah di situ apply, kemudian ada tahap wawancaranya juga. Nah, di situ sudah mulai mengerucut mau ambil topik apa. Nah, tapi dengan segala pertimbangan akhirnya dan segala diskusi akhirnya dialihkan untuk langsung ngegas nih di asuransi pertanian. Karena kalau di periode 2023 waktu pertama kali saya masuk itu ada 2 mahasiswa yang mengambil by research. Jadi satunya itu berfokus di gempa bumi, satunya berfokus di asuransi pertanian. Sempat merasa kagum juga karena sudah belajar tentang gempa bumi sedemikian rupa, tiba-tiba diubah atau disuruh berpindah topik menjadi asuransi pertanian, dan itu challenging banget. Tapi untungnya dengan segala kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan, ketemu banyak dosen pertanian, ketemu dosen-dosen dari FEB, ekonomi bisnis, ketemu mahasiswa dari ekonomi, kemudian dari pertanian juga, dan itu benar-benar bisa membantu kita menyelesaikan penelitian itu sendiri karena dapat insight baru, kemudian ketemu orang baru, bisa bertukar pikiran, dan akhirnya bisa membuat suatu, bisa dibilang sebagai ide usulan kebijakan kayak gitu sih Mbak. Keren gitu. banget. Keren banget, jujur keren banget nih ya sobat matematika. Boleh dong diceritain sedikit mengenai proses perkuliahannya, bahkan penelitiannya. Terus bagaimana sih peran dosen dalam proses penelitian tersebut? Oke, kalau bisa dibilang kuliahnya itu hanya di semester pertama ya Mbak. Nah kemudian di semester pertama juga kita sudah mengambil tesis 1, kemudian di perkuliahan di semester berikutnya itu kita sudah mengambil tesis 2 dan kita melakukan banyak kegiatan ilmiah. Tapi ke pengalaman yang sudah saya lakukan itu di semester 1 juga sudah melakukan kegiatan ilmiah seperti presentasi di conference, kemudian di pertemuan ilmiah gitu. Waktu itu kebetulan dapat di Bank Indonesia, kemudian ada conference internasional di SIMS UGM, dan presentasi di beberapa seminar nasional gitu. Nah, jadi benar-benar semuanya terfokus pada kegiatan ilmiah. Nah, kemudian di semester 2, 3 itu kita sudah mulai harus genjot lagi bagaimana cara kita bisa menulis dalam waktu yang cepat. Karena kita tuh nggak hanya mengejar paper itu selesai, tapi kita harus mengejar paper itu bisa sampai pada tahap accepted. Nah, kalau lebih bagus lagi bisa sampai tahap publish, karena kita bisa mengonversi si penelitian itu atau si kegiatan ilmiah yang kita lakukan itu jika itu sudah accepted. Kalau belum accepted itu belum bisa dikonversi. Jadi kita kejar-kejaran waktu, bukan hanya mengejar materi, tapi juga harus mengejar gimana caranya si publisher atau si penerima jurnal itu bisa memproses jurnal-jurnal kita atau paper-paper kita itu dengan cepat kayak gitu sih Mbak. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan dengan cepat gitu, dan kemudian untuk peran dosen sendiri itu sangat berperan ya Mbak. Jadi bagaikan abu kalau nggak ada dosen pembimbing. Jadi alhamdulillah banget punya dua dosen pembimbing yang sangat luar biasa. Dosen pembimbing saya itu adalah Pak Roni, kemudian dosen pembimbing kedua saya itu adalah Pak Nanang gitu. Jadi beliau-beliau ini adalah 2 orang yang sangat berperan dalam proses pembelajaran saya. Jadi kalau saya bingung, saya buntu itu saya pasti datang ke beliau-beliau, dan beliau-beliau pasti memberikan insight baru, dan akhirnya bisa melanjutkan penelitian yang sedang dikerjakan gitu sih Mbak. Yang penting komunikasinya aja yang diperbaiki, dan kita juga harus tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang buruk apabila tidak ada pekerjaan yang hasilnya buruk apabila kita bisa berkomunikasi dengan baik dalam satu tim yang sama gitu sih. Keren banget quotes-nya nih sobat Manika, bisa dicatat ya. Nah tadi udah diceritain lika-likunya ya, tapi dari semua lika-liku tersebut tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mbak Vina tuh gimana, dan gimana Mbak Vina menghadapinya? Baik, sebenarnya kalau boleh jujur
saya S1-nya adalah mahasiswa yang mengambil minat aljabar di lab aljabar ya Mbak. Kemudian saya ambil S2 itu di bagian di minat statistik aktuaria. Jadi bener-bener sangat berbeda karena aljabar itu, apalagi saya graf ya Mbak, kita istilahnya itu kita melihat hubungan antara titik dan garis. Nah kemudian saya berpindah di aktuaria, statistik aktuaria, dan itu kita melihat bagaimana model yang bisa kita buat untuk bisa mengatasi si resiko yang mungkin terjadi ini. Nah itu tentunya sangat berbeda gitu. Jadi real case-nya yang saya kerjakan saat ini di S2 itu sangat berbeda sekali dengan bukan ini ya, bukan unreal case ya, tapi case yang tidak langsung berhubungan langsung dengan manusia atau dengan orang lain gitu. Tentunya banyak hal yang harus dikejar gitu Mbak, termasuk materi, kemudian termasuk juga pengetahuan tentang aktuaria juga, kebijakan, kemudian bagaimana bahkan cara memasarkan ke masyarakat pun itu juga dipelajari karena kita juga ada bagian-bagian yang nanti akan larinya ke bisnis gitu Mbak. Jadi memang banyak aspek yang harus dikejar selain nulis paper gitu. Gitu sih Mbak. Tapi walaupun banyak tantangan, tapi Mbak Vina kelihatan ya. Aduh. Tetap ceria. Tetap pura-pura bahagia. Itu tadi lika-likunya. Kalau senengnya? Oke, senangnya adalah kita bisa ketemu banyak orang. Contoh waktu konferensi, international conference, itu benar-benar dari semua negara, hampir semua negara itu berkumpul menjadi satu tempat. Kemudian kita bisa bertukar pikiran gitu. Bahkan saya ada temen dari India waktu itu, kita ngobrol banyak hal. Beliau fokusnya di aljabar, saya di statistik aktuaria. Kemudian saya bercerita bahwa dulu saya di aljabar gitu. Kemudian ya saling bertukar pikiran gitu. Kemudian ada teman dari Malaysia juga, dan beliau juga kebetulan mepet-mepet penelitiannya dengan saya, dan itu bisa mau menambah insight baru gitu sih Mbak. Kemudian yang tadi saya ceritakan di awal, waktu punya kesempatan untuk mempresentasikan ini di Bank Indonesia, salah satunya bahkan bertemu dosen pertanian UGM di sana, bertemu orang-orang Bank Indonesia yang mana beliau-beliau ini langsung berhadapan dengan kebijakan, kemudian bertemu dengan orang-orang BPS karena mostly mereka adalah orang-orang yang pegang data gitu. Kemudian kita bisa bertukar informasi bagaimana cara dapetin data, gimana caranya kita mengolah data dan lain sebagainya. Tentunya banyak relasi, banyak ilmu, dan juga tentunya banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan itu gitu Mbak. Luar biasa. Boleh dong nanti tepuk tangan tipis ya. Boleh disampaikan ini Mbak Vina, apa aja yang bisa jadi saran juga tips untuk sobat matematika yang ingin mendaftarkan di program Magister by Research? Oke, yang pertama adalah tentunya kita harus punya niat yang kuat, karena menjadi yang minoritas itu belum tentu hal yang mudah dan bisa dihadapi oleh semua orang. Kenapa saya bilang minoritas? Karena kalau bisa dilihat mahasiswa Magister by Research itu kebanyakan mereka kerja mandiri, dan interaksi dengan dosen pembimbing itu kita sendiri yang harus memulai gitu. Jangan menunggu kita dibimbing atau menunggu kita dicariin, karena kita juga harus ngejar target, dan kita bisa dibilang sebagai orang yang sudah selesai materinya, kita sudah harus kerja di lapangannya gitu. Bahkan kita seringkali disamakan dengan mahasiswa S3. Jadi benar-benar kita harus sedewasa mungkin gimana caranya kita memanage waktu kita, bagaimana cara kita menempatkan diri. Misalkan kita sudah tidak ada kuliah lagi, oke, berarti minggu ini harus ngerjain ini, minggu depan ngerjain ini, minggu depan lagi ngerjain ini, dan kita juga harus rajin-rajin berkomunikasi dengan dosen pembimbing gitu sih Mbak. Karena kalau enggak, itu bukan hanya kita yang
memperpanjang studinya, karena kalau by riset itu maksimal 2 tahun, jadi lebih dari 2 tahun itu sudah tidak boleh gitu. Jadi kita benar-benar harus mengejar publikasi, menyelesaikan penelitian, dan juga kita harus bangun relasi komunikasi dengan orang-orang sekitar, termasuk dengan publisher ya Mbak, atau dengan panitia event. Itu benar-benar harus bisa menghandle itu semua gitu. Jadi niatin dulu maunya itu di Magister by Research, kemudian kita harus siap mental, kemudian kita juga harus jelas kita maunya apa, kemudian yang terakhir adalah kita harus tekun sih. Itu sih Mbak, 4 itu sih yang harus kita pegang sih. Bisa dicatat ya Sobat Matematika. Oke, terima kasih banyak Mbak Afrina. Makasih banyak juga Mbak Endang. Semoga bisa menginspirasi Sobat Matematika yang ingin mendaftarkan di program Magister by Research. Oke, tibalah kita di akhir acara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow semua sosial media dari Departemen Matematika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.